Halo semuanya, sesuai dengan judul, di video kali ini aku ada video Note Taking Essential edisi 2023. 2 tahun lalu dan 4 tahun yang lalu itu aku pernah bikin video yang serupa, jadi aku selalu update 2 tahun sekali. Dan video kali ini kelihatan simple, padahal ini ada banyak perintilannya, tapi kebanyakan di box biru ini. Nih, lihat, boxnya dalam, jadi alat tulisnya ada banyak. So, langsung aja kita mulai. Oke, kita mulai dari yang basic, ada binder. Jadi ini emang binder baru aku, persiapan buat kuliah, merek Kokuyo aku dapatnya dari All Shop. Yang aku suka dari binder ini adalah dia ringnya tuh nempel di posisi yang lurus, bukan yang dari sampingnya itu. Dan tentunya dari dulu aku lebih prefer binder yang ringnya plastik, jadi nggak bakal ngejepit tangan kita kalau nutup. Binder ini juga udah sekalian 5 divider yang transparan. And I also like the cover karena dia nggak polos, ada kotak-kotaknya, jadi bagus aja gitu, estetik. Terus di sini aku ada loose leaf, aku ngestok 3 merek. Pertama loose leaf tercinta ada Campus Kokuyo dengan harganya yang mahal tapi worth it. Ini isi 100 lembar anyway. Sekarang aku ada stok yang lined alias yang garis-garis. Garisnya tipis banget, jadi kalau di foto atau lihat dari jauh tuh kayak tulisannya rapi tanpa bantuan garis. Anyway, dia kertasnya halus lembut, tipis dan ringan, tapi dia nggak nembus kalau dipakein brush pen. Lanjut, aku juga ngestok loose leaf-nya bukuku yang kotak-kotak. Jadi fun fact, aku lebih suka nulis di loose leaf yang kotak-kotak karena ukurannya tuh kecil sesuai sama font aku yang kecil-kecil. Dia pakai kertas bahan ivory sama kayak Campus, jadi nggak putih, bersih, ngejreng. Untuk ketebalan kertasnya juga kerasa lebih tebal dari Campus. Tentunya loose leaf yang aku stok ini dia tahan bleeding ya, alias nggak bakal nembus kalau pakai brush pen. Dan yang terakhir, aku juga ngestok loose leaf HVS yang ketebalannya 100 GSM biar dia nggak nembus dari Abidin Printing. Sebenarnya aku jarang pakai kertas HVS kalau buat nulis-nulisan, tapi kalau misalnya aku lagi bosen pakai kertas ivory warna putih gading ya aku pakai HVS ini. Aku jarang pakai HVS karena dia terlalu gonjreng ya guys, terlalu terang gitu. Yang terakhir basicnya ada tempat pensil, baru aku ganti. Model ini pernah aku pakai pas tahun 2019 dan merek yang aku pakai sekarang pun sama kayak dulu, yaitu merek Engung. Tempat pensilnya tuh bentuk segitiga gini guys. Dia bisa muat banyak banget alat tulis. Ada 2 kantong juga di sisi belakang dan di bagian depannya tuh ada resleting dan tempat buat naruh alat tulis lain. Jadi kalau misalnya alat tulis yang sering dipakai daripada ketumpuk bareng di bagian belakang, taruh aja di bagian sisi ini. Oke, sekarang masuk ke alat tulisnya. Pertama ada black pen. First of all, aku suka pakai Sarasa buat nyatet tulisan estetik karena harganya mahal, jadi aku sayang-sayang dia sama tintanya. Ada harga, ada kualitas, dia emang kualitasnya bagus sesuai harga. Lanjut, kalau sehari-hari aku biasanya nyatet pakai pulpen Kokoro. Dia juga sama kayak Sarasa, keluaran dari Zebra. Tintanya menurutku mirip-mirip, bedanya dari segi bentuk dan kenyamanannya aja sih. Kalau Kokoro dia nggak ada rubber grip karet, jadi kurang empuk di tangan, kalau lama-lama suka sakit. Selanjutnya aku ada Joico Raw Gel. Dia punya diameter yang kerasa gedenya, dan sesuai tag-nya super smooth. Dia emang lembut pas kita tulis, tapi problemnya mirip kayak Kokoro, jadi dia nggak ada rubber gripnya. Kalau nulis lama-lama itu tangan kita bakal gepeng dan kerasa sakit. Tapi semua pulpen yang aku tunjukin di sini itu yang aku rekomendasiin ya guys. Oh ya, satu lagi dari Raw Gel, dia bentukan isinya tuh kayak gini, jadi kayaknya nggak ada refillnya deh. Kalau yang lain ada. The last one, lately aku pakai dia, Joico Q Gel. Nah, kalau yang ini kan ada rubber gripnya kayak Sarasa tuh. Untuk kelebihannya sama aja sih kayak pulpen biasa, bedanya dia lancar banget, jadi nggak ada macet sama sekali. Makanya aku masukin juga. Sebenarnya aku pengen masukin 3 doang yang tadi, tapi aku tambahin dia. Selanjutnya ada bandage, ini berhubungan sama pulpen yang tadi udah aku mention kalau kelamaan nulis suka sakit karena nggak ada rubber gripnya. Ini dia solusinya. Pertama kita harus tahu dulu di mana letak tumpuan pulpen kita berada. Kalau aku ada di jari manis, lalu kita tinggal pakai bandage-nya. Anyway, bandage itu kayak hand soap plus, tapi dia nggak ada perekatnya, alias dia bakal rekat sendiri kalau ditempelin ke sesama dia. Tinggal pasang ke jari-jari kalian yang bakal kemungkinan sakit kalau kelamaan nulis. Bandage ini juga elastis, jadi kalau ditekuk atau dilakuin apapun itu, dia nggak kerasa keiket gitu loh. Selanjutnya ke alat yang sering aku pakai buat bikin header atau judul.
Yap, brush pen, dan aku pengen ngerekomendasiin 4 merek. Yang pertama yang paling universal terus sering dipakai sama orang-orang adalah brush pen Tombow. Aku suka banget sama dia karena pilihan warnanya ada banyak, termasuk warna-warna nude kayak gini. Pennya itu panjang karena dia dual tip, jadi sisi kanannya ada fine tip dan sisi kirinya ada brush tip. Selanjutnya top 2 aku ada brushables. Dia ada 2 tip dengan 2 brush pen 2 warna dalam satu pen. Untuk warna mudanya ada di sebelah kanan dan untuk warna yang lebih tuanya ada di sebelah kiri. Ini bagus banget sih buat kalian yang suka lettering gradasi. Selanjutnya ada Snowman. Dia harga satuannya yang paling murah di antara 2 yang tadi. Ukurannya kecil kayak pulpen, sedangkan yang lainnya tuh pada tinggi-tinggi. Wajar sih soalnya dia cuma 1 tip dan harganya juga cuma 4 ribuan. Walaupun murah, di aku dia jarang nge-fray ya. Mungkin karena aku udah tahu penekanan yang benarnya kayak gimana. Kalau buat pemula katanya sih dia sering nge-fray. Terus yang terakhir ada Joico Super Brush. Dia lebih murah dari Snowman, tapi sayangnya nggak bisa beli satuan. Harus beli satu set 12 atau 24 pieces. Dan harga selusin kalau aku bagi sama rata, satuannya itu cuma 3 ribuan dan dia dual tip. Tip satunya itu tip yang kayak pulpen gitu loh, fine linernya Faber-Castell, tahu nggak? Ya kayak gitu bentukannya. Terus ini untuk brush tipnya. Terus brush pen yang tadi itu aku pakai buat bikin judul karena ukurannya besar-besar. Kalau subjudul itu aku pakai yang ukurannya mini alias mini brush dan aku pakai pentel. Bentuk luarnya tuh kayak gini, ukuran dia tuh lebih kecil daripada pulpen normal. Terus untuk tipnya kayak gini, selain dipakai lettering bisa juga dipakai kaligrafi, tulisan huruf Arab ataupun nulis huruf Jepang. Ini aku kasih perbandingan garis antara brush pen normal yang hurufnya gede gitu sama brush pen mini yang pentel. Selanjutnya untuk ngasih tambahan hiasan di judul selain brush pen aja, aku juga ada white gel pen. Aku pakai merek Sakura yang ukurannya 0,8 karena dia di tengah-tengah. Ada juga yang ukuran 0,5 lebih tipis dan 1,0 itu lebih besar. Terus white pen ini sering aku pakai buat ngehias di bagian dalam judulnya alias nimpa si brush pennya atau buat dikasih outline. Selanjutnya, untuk ngasih warna di dalam teks biar nggak dominan warna hitam, aku kasih pewarna highlighter. Pertama, aku pakai Unipropus. Aku suka karena dia warnanya vibrant tapi nggak over gonjreng gitu. Dia dual tip anyway, jadi di sisi kanannya ada fine tipnya. Terus di sebelahnya baru ada highlighternya. Dan highlighternya juga tengah-tengahnya kosong karena ini Unipropus window. Ini berfungsi untuk mengintip di mana waktu yang tepat untuk kita berhenti nge-highlightnya. Lanjut, highlighter kedua ada Beetle tip dari Kokuyo. Jadi dia itu ada 2 warna dalam satu pen dan satu arah. Untuk bentuk tipnya kayak gini, agak aneh dan kelihatan gelap banget gak sih? Tapi tenang aja, dia pas di swatch itu warnanya sesuai sama cover luarnya. And the last one pastinya ada matte liner. Kalian tahu sendirilah ya, matte liner ini seterkenal apa karena warnanya mild alias samar, tipis tapi bagus gitu. Yang belum tahu, jadi dia itu dual tip, ada fine tipnya, bentukannya kayak spidol, dan ini untuk nge-highlightnya. Anyway, ini yang special edition bareng Doraemon. Ini aku dapat dari Stationery Pal. Dan untuk pewarna lain aku juga pakai color pen. Sebenarnya brush pen Joico juga sering aku pakai fine tipnya untuk color pen. Jadi ini brush pen useful banget sih. Oleh karena itu aku cuma punya 2 color pen. Pertama ada fine linernya Faber-Castell. Aku punya full set semua warna. Dia water based banget sih, kerasa airnya. Jadi kalau terlalu banyak ditimpa sama si pulpen ini, kertasnya bakal nembus. Sedangkan yang satunya aku punya Undo It dari Papery Lab. Dia pulpen yang bisa dihapus. Tipnya juga beda sama sebelahnya. Jadi yang ini bentukannya bulat. Ini untuk bukti kalau pulpennya bisa dihapus ya. Jadi sangat berguna kalau misalnya kalian suka typo dalam menulis. Oke, sekarang kita masuk ke barang-barang yang sebenarnya nggak perlu ada pun nggak masalah. Yang pertama ada kertas hias. First of all, the basic one ada Post-it alias sticky note yang plain. Kalian bisa tempel dia di kertas catatan kalian buat nulis note penting. Soalnya dia kan warnanya beda sendiri, jadi note penting itu bakal mudah kebaca sama kita. Selanjutnya aku ada kertas biasa. Jadi beneran kertas biasa tapi buat hiasan cocok di note kalian. Dia nggak ada lem perekatnya, jadi nilai plusnya cuma karena dia bermotif ataupun bergambar. Selanjutnya ada sticky note lagi, bedanya dia rounded dan ada motif gambarnya. Fungsinya mirip-mirip sama kertas yang ini. Jadi nggak usah terlalu dibahas,
kita bahas satu laginya aja, ini sticky note transparent. Yap, bentukannya kelihatan warna putih, padahal dia nggak putih, dia transparan guys kalau dipasang ke kertas. Dia berfungsi untuk ngejiplak gambar, jadi kalau misalnya catatan kalian tuh kayak biologi tuh, banyak gambar-gambarnya, kalian bisa jiplak dengan pasang si kertas putihnya di atas gambar, terus kalian ikutin aja deh bentuk gambarnya. Habis itu tinggal pasang di note kalian. Dia juga berfungsi untuk nge-highlight tulisan, tapi kertas atau bukunya tuh nggak mau kalian kenain highlight. Jadi kalau highlightnya pengen dihilangin, tinggal dicabut sticky note-nya. Tambahan lainnya ada stiker. Aku juga udah jarang masang stiker di catatanku, tapi belakangan ini aku lagi suka dan nyari stiker yang modelannya buku kayak gini. Soalnya dia praktis, dalam satu buku ada banyak lembaran stiker, jadi kita nggak perlu tempat lain, udah disatuin dalam satu buku gitu loh stiker-stikernya. Selain itu aku juga masih ngoleksi stiker yang bentukannya kertas kayak gini. Satu kertas isi banyak stiker, bukan stiker yang udah dibentukin gitu, karena dia sangat tipis, jadi bisa digabungin ke sesama kertas lainnya dan bisa ditaruh di satu tempat, yaitu amplop kayak sekarang yang aku tunjukin. Dan yang terakhir yang udah lama banget nggak aku gunain di dalam catatan aku adalah washi tape. Tapi ini aku masukin aja karena dia pernah menjadi bagian dalam catatanku. Di sini aku pengen ngasih tahu kalau aku beli washi tape tuh ada yang udah satu set kayak gini, biasanya ukuran kecil, terus ada beberapa yang ukurannya sedang. Terus aku juga ada yang belinya satuan, terus washi tape tuh ada yang ukurannya sebesar ini. Ada jenis washi tape yang motifnya tuh bisa berbeda-beda walaupun dalam satu roll. Contohnya di washi tape yang aku tunjukin ini. And the last one, ada juga washi tape yang sekecil ini. Bahkan ada yang lebih kecil dari ini, lebih tipis, lebih pendek gitu, tapi aku udah nggak punya. So ya guys, karena tadi barang terakhir yang udah aku kenalin, jadi videonya akan segera berakhir. Ini aku lagi susunin semua barang-barang yang aku tunjukin tadi dulu. Anyway, barang-barang yang aku tunjukin itu semuanya yang aku rekomendasiin alias aku suka, jadi aku bakal taruh link-linknya di description box, oke? Makasih buat kalian yang udah nonton sampai detik kali ini. See ya on my next video. Do not forget to be grateful today and bye-bye. Boom!